Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri. Dan nama saya Andika Cahyowibowo. Kami dari kelas 9G MTSN 2 Garut, guru mata pelajaran Ibu Nurul Jubaidah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pertama, kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Nasriyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar atau sering dipanggil Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Tani Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Tregono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601 dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata Cirebon, udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Persambangan, yaitu membuat terasi dan udang kecil rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggal Fathahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Karoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kesapuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Karoman dan memerintah hingga tahun 1723. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Gerang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Pemerintah Sultan Tregono, Maulana Hasanuddin bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda.
Masa Sultan Agung Tirtayasa bertahta dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Gorontalo, Makassar, Bonewajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Gorontalo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Batai Salapang atau 9 bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.